Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan atau membuat video presentasi seperti ini. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratu Jannah, NPM saya 210155201007. Saya dari Unit A semester 6 dengan mata kuliah pengembangan GIS. Dosennya yaitu Zaidkan Fikri Eskom Mkom di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang GIS. GIS ini Geographic Information System. Yang akan dibahas juga yaitu mulai dari pengertian, tujuan dan fungsi, komponen, bagaimana proses digitasi data peta dilakukan dalam GIS, dan contoh penerapan aplikasi GIS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih GIS? Apa itu GIS? Kita pasti bertanya-tanya. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sistem informasi untuk ilmu geografi ini memiliki berbagai aplikasi industri. Selain itu, kemajuan teknologi juga telah meningkatkan data GIS secara signifikan, khususnya bagaimana datanya dapat digunakan dan apa yang dapat dicapai sebagai hasilnya. Memang, GIS pada dasarnya merupakan alat pengambilan keputusan yang kuat untuk bisnis atau industri apapun karena memungkinkan analisis data lingkungan, demografis, dan topografi. Kecerdasan data yang dikumpulkan dari aplikasinya membantu perusahaan dari berbagai industri, konsumen dalam membuat keputusan yang tepat. Dikenal dengan istilah Sistem Informasi Geografis atau GIS, atau dalam bahasa Inggrisnya Geographic Information System. Nah, GIS ini adalah sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang berkaitan dengan posisi di permukaan bumi. Dengan menghubungkan data yang tampaknya tidak terkait, GIS dapat membantu individu atau organisasi lebih memahami pola dan hubungan spasial. Berdasarkan simpulan yang bersumber dari situs National Geographic, teknologi GIS ini adalah bagian penting dari infrastruktur data spasial yang didefinisikan sebagai teknologi, kebijakan, standar, sumber daya manusia, dan aktivitas terkait yang diperlukan untuk memperoleh, memproses, mendistribusikan, menggunakan, memelihara, serta melestarikan data spasial. Benar sekali, GIS atau Sistem Informasi Geografis ini dapat menggunakan informasi apapun yang mencakup lokasi, di mana lokasi tersebut dapat dinyatakan dengan cara seperti lintang dan bujur, alamat, atau kode pos. Bagian besar informasi yang kita miliki tentang dunia kita ini berisi referensi lokasi, seperti di manakah letak kota Banda Aceh dan Lok Sumawe, atau seperti di mana tepatnya semua hidran pemadam kebakaran di sebuah ibu kota, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalnya, seperti sebuah tanaman langka yang diamati di tiga tempat berbeda. Analisis GIS ini menunjukkan bahwa semua tanaman tersebut berada di lereng menghadap utara yang berada di atas ketinggian 1000 kaki dan mendapat curah hujan lebih dari 10 inci per tahunnya. Ya, peta GIS ini kemudian dapat menampilkan semua lokasi di kawasan memiliki kondisi serupa, sehingga para ahli dapat mencari lebih banyak tumbuhan langka tersebut. Selain itu, seperti ketika kita ingin mengetahui lokasi geografis pertanian dalam pemilihan dan penggunaan pupuk tertentu, analisis GIS ini bisa berdasarkan dari lokasi pertanian, lokasi aliran, ketinggian dan curah hujan akan menunjukkan aliran mana yang memungkinkan besarnya membawa pupuk tersebut ke hilir. Memang, ini hanyalah beberapa contoh dari banyak penggunaan GIS dalam ilmu kebumian, biologi, manajemen sumber daya, dan bidang-bidang lainnya. Langsung saja kita masuk ke tujuan dan fungsi GIS.
Perlu kita ketahui bahwa Geographic Information System atau GIS ini seringkali beroperasi di berbagai tingkatan. Pada tingkat yang paling dasar, teknologi sistem informasi geografis ini bertujuan dan digunakan sebagai kartografi komputer, yaitu untuk pembuatan maps atau peta secara langsung. Adapun untuk kekuatan nyata GIS bagaimanapun itu adalah melalui penggunaan metode spasial dan statistik untuk menganalisis atribut dan informasi geografis. Hasil akhir dari analisis dari berbagai macam fungsi GIS ini dapat berupa informasi turunan, informasi interpolasi, atau informasi yang diprioritaskan. Tujuan utama GIS ini adalah memahami dan menganalisis data yang memiliki dimensi geografis. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Di sini ada data collection, strategic planning, data analysis, data visualization, data rollout. Apa sih yang kelima-lima ini? Nah, yang pertama data collection itu yaitu pengumpulan data. Yang mana pengumpulan data ini teknisi lapangan dan pekerja lapangan mengumpulkan data menggunakan berbagai kamera dan pengukuran sensor tinggi. Yang kedua, strategic planning atau perencanaan strategis. Data yang dikumpulkan dapat berupa dua jenis, yaitu gambar raster dan titik data vektor seperti koordinat. Manajer dan analisis GIS duduk bersama untuk merencanakan hasil akhir. Yang ketiga, data analisis atau analisis data. Nah, analisis, pengembangan dan teknisi GIS bekerja dengan arsitek untuk menangani analisis dan bagian analitik dari pekerjaan tersebut. Yang keempat, ada data visualization atau visualisasi data. Nah, teknisi dan analisis GIS dengan bantuan konsultan BI bekerja dengan hasil samping visualisasi pasca pemrosesan dan analisis data spasial. Yang terakhir yaitu ada data rollout atau peluncuran data. Pada peluncuran data ini yaitu produk akhir kemudian diluncurkan ke konsumen akhir dan mitra atau pelanggan strategis dengan pemetaan dan info navigasi yang baru saja diperbarui. Konsumen juga memiliki opsi untuk melaporkan hasil kerja dengan berbagai umpan balik dan komentar. Nah, apa sih komponen GIS? Nah, kita sekarang masuk ke komponen GIS ya teman-teman. Jadi komponen GIS ini ada 5, yaitu people, data, hardware, software, dan proses dan methods. Apa saja sih? Nah, akan saya bahas. Yang pertama yaitu people atau orang atau manusia. Ini adalah suatu faktor yang penting dalam sistem informasi geografis atau GIS ini ya. Teknologi ini akan terhambat tanpa komponen ini, mulai dari orang-orang yang bekerja pada basis data geospasial yang kompleks hingga konsumen yang menggunakan peta setiap hari. Yang kedua yaitu ada data. Nah, ini nggak kalah pentingnya dari manusia, yaitu pengumpulan data atau pengelolaan data spasial yang akurat merupakan komponen yang paling berharga dan penting dalam menyiapkan GIS. Data ini terutama diklasifikasikan menjadi data vektor dan raster. Data vektor mencakup koordinat dan bentuk, namun data raster mencakup sumber citra satelit. Organisasi dan lembaga juga menggunakan sistem manajemen basis data dan cloud untuk mengelola data geospasial. Yang ketiga yaitu perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini juga penting untuk mengolah data geospasial dan perangkat lunak yang kompleks untuk menyiapkan sistem informasi geografis. Perangkat keras dapat berdiri sendiri, virtual, atau berbasis jaringan, tergantung pada volume datanya. Software atau perangkat lunak. Perangkat keras melengkapi bagian perangkat lunak dari sistem. Perangkat lunak terdiri dari alat pembuatan dan penanganan query, sistem manajemen basis data untuk menyimpan data geospasial, alat input dan edit untuk memanipulasi data geospasial, dan antarmuka pengguna grafis untuk mengakses data geospasial dengan mudah dari ujung depan. Ada proses dan metode. Nah, sistem informasi geografis memerlukan perencanaan dan pendekatan yang tepat. Membangun sistem yang baik bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Memang ada banyak proses dan metode yang harus diikuti oleh organisasi. Nah, kelima hal ini teman-teman harus ada ya. Jadi semua yang kelima ini sangat penting. Jadi tidak bisa mereka
hanya ada manusianya saja, atau hanya ada software-nya saja, atau hanya ada hardware-nya saja. Jadi harus lengkap kelima-limanya. Ada manusianya, ada datanya, ada hardware-nya, ada software-nya, ada proses dan metodenya. Bagaimana sih proses digitasi data peta dilakukan dalam GIS? Nah, langkah-langkahnya itu meliputi menyiapkan peta terlebih dahulu, yang pasti ya. Jadi memilih peta yang akan digitasi. Yang kedua, menentukan koordinat peta, menentukan sistem koordinat dan proyeksi yang sesuai. Yang ketiga, mengedit datanya, menggunakan alat digitasi untuk menandai dan merekam titik-titik, garis, dan poligon dari peta. Yang keempat, membangun topologi data, memastikan data geometris terhubung dengan benar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu memasukkan atribut data, menambahkan informasi atribut ke data geometris. Nah, yang terakhir ini contoh penerapan aplikasi GIS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia bisa mencakup berbagai bidang ya teman-teman. Yang pertama itu ada transportasi dan navigasi. Nah, ini berupa pemetaan rute, lalu lintas, dan navigasi GPS. Seperti Google Maps. Kita seringkali menggunakan Google Maps, bukan? Kita jika ingin ke suatu tempat, misalnya kita ingin ke kota Banda Aceh, kita dengan mudah bisa mengakses itu dengan mengetahui, atau kita memiliki Google Maps. Kita hanya tinggal mengetikkan lokasi yang ingin kita tuju. Seperti kita akan bepergian ke Banda Aceh atau Lok Sumawe. Jadi GIS ini sangat berguna ya teman-teman, apalagi untuk kita dalam hal transportasi dan navigasi. Nah, yang kedua ada manajemen bencana nih. Pemetaan daerah rawan bencana, pemantauan banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Aplikasi GIS ini sangat berguna, apalagi untuk memanajemen bencana. Jadi bisa mengatur, kita bisa tahu kapan pemantauan banjirnya, ada pemantauan gempa buminya, ada daerah rawan yang bencana, jadi kita tahu. Di bidang kesehatan yaitu ada pemetaan fasilitas kesehatan, penyebaran penyakit, dan analisis epidemiologi. Yang selanjutnya ada lingkungan, pemantauan perubahan lingkungan, konservasi atau rehabilitasi lahan. Yang terakhir yaitu pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pemantauan pertumbuhan kota. Dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.